Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ananda Syafira dengan NIM H05230864 dari kelas PGSDD Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Nah, mengapa saya mengambil gaya kepemimpinan dari Menteri Keuangan ini? Karena beliau menekankan bagaimana pentingnya integritas dan pelaksanaan tanggung jawab yang baik dan benar. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Pembahasan yang pertama yaitu tentunya ada latar belakang. Latar belakang dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Beliau mengemban pendidikan S1 atau sarjana di Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Beliau melanjutkan studi ke luar negeri, memperoleh gelar MSc dan PhD di bidang ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Nah, beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Nah, beliau juga sering dikenal sebagai ekonomi yang sangat detail, pro pertumbuhan, dan memiliki visi bahwa Indonesia bisa tumbuh di atas 5% jika didorong dengan kebijakan yang tepat. Nah, jadi beliau menerapkan kepemimpinan yang berpedoman atau dia yakin bahwa Indonesia itu dapat bertumbuh di atas 5% jika didorong dengan kebijakan dan aturan yang tepat. Nah, selanjutnya mari kita menganalisis gaya kepemimpinan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menurut teori Muhyiddin Anwar. Nah, gaya kepemimpinan Bapak Purbaya Yudi Sadewa tentunya memiliki pengaruh dan motivasi. Nah, di sini, menurut Anwar, dia mendefinisikan bahwa pemimpin sebagai orang yang memengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan. Maka tentunya pergerakan Pak Purbaya untuk memindahkan dana idle ke bank milik negara menunjukkan bahwa dia menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk mendorong perubahan konkret dalam struktur perbankan dan alokasi dana. Nah, beliau juga berpartisipatif dan instruksional. Ada elemen yang bisa dikaitkan dengan instruksional. Kebijakan alokasi dana besar dari BI ke Himbara menunjukkan arahan kebijakan yang cukup top-down. Ini mirip dengan fungsi instruksional, di mana pemimpin menetapkan apa dan bagaimana kebijakan itu diterapkan. Namun dari pernyataan publiknya yang menekankan pertumbuhan domestik, pembelian dan investasi, ada potensi juga pendekatan partisipatif, yaitu dia mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan mendengarkan berbagai pemangku kepentingan seperti investor dan publik dalam menyusun kebijakan. Jadi beliau tetap mendengarkan semua masukan baik itu dari investor dan publik. Ini menunjukkan sisi kepemimpinan yang kolaboratif. Nah, selanjutnya di sini beliau memiliki kepemimpinan yang berbasis dengan perubahan. Nah, sangat cocok melihat Pak Purbaya sebagai pemimpin perubahan sesuai dengan teori atau model Anwar. Dia datang di tengah era yang menuntut pertumbuhan, likuiditas, dan transformasi ekonomi. Kebijakannya merelokasikan dana untuk mendorong kredit produktif bisa dianggap sebagai strategi transformasional, tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi menggeser fokus ke pembangunan ekonomi melalui peran sektor perbankan negara sebagai agen pertumbuhan. Ini mencerminkan pemimpin yang fleksibel, visioner, dan siap menggerakkan instansi di bawahnya untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan konteks situasional. Nah, Anwar menekankan bahwa situasi adalah salah satu unsur kepemimpinan, di mana ada pemimpin, pengikut, dan situasi. Dalam konteks ekonomi, Indonesia yang menghadapi inflasi ini, kebutuhan likuiditas, dan pertumbuhan yang tidak stabil, gaya kepemimpinan Pak Purbaya tampak sangat kontekstual atau tampak sangat nyata. Dia merespon situasi likuiditas seperti dana nganggur dengan kebijakan konkret, menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tindakan kepemimpinannya dengan realitas situasi. Jadi Pak Purbaya menunjukkan bahwa dia menerapkan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Adapun tantangan potensial dalam kepemimpinan.
Nah, karena gaya instruksional jika terlalu dominan, bila ada resiko resistensi dari bawahannya atau pemangku kepentingan jika mereka merasa kurang dilibatkan dalam keputusan besar. Nah, jika terlalu fokus pada perubahan cepat dan transformasi, ada juga risiko stabilitas jangka pendek terabaikan, misalnya risiko fiskal atau inflasi. Adapun juga tantangan seperti percaya diri atau overconfidence, terlalu percaya diri, bisa menjadi pedang bermata dua, yaitu memacu inisiatif tetapi juga bisa menyepelekan kerumitan isu makro atau menimbulkan kritik publik jika hasil kebijakan tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini tentunya menjadi resiko pada kebanyakan pemimpin apabila kita salah mengambil langkah. Tentunya ini akan mendapat kritik dari publik. Nah, baiklah, itulah tadi analisis saya tentang gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudi Kusuma. Adapun kutipan yang ia tekankan dalam hidup, disiplin dan integritas merupakan fondasi utama reformasi birokrasi di bawah Kementerian Keuangan. Saya tidak akan segan-segan memecat mereka. Negara bayar gaji untuk bekerja, bukan duduk santai. Dari Purbaya Yudi Kusuma. Nah, beliau menekankan bahwa dia tidak akan segan memecat orang-orang yang berada di bawah instansi apabila mereka tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab mereka. Negara membayar gaji mereka untuk bekerja, bukan untuk duduk santai. Nah, dia menekankan bahwa setiap instansi harus bekerja sesuai dengan tugasnya karena mereka dibayar oleh negara untuk bekerja, bukan untuk duduk santai. Nah, baiklah, itulah tadi sekiranya penyampaian saya tentang gaya kepemimpinan Menteri Keuangan kita, mulai dari gaya kepemimpinannya, perubahannya, dan tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinannya. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran saya dan pedoman saya untuk bersikap sebagai pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan gaya kepemimpinan dari Pak Purbaya Yudi Kusuma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.